Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemerhati mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bersama saya, Heru Susetio, selaku koordinator mata kuliah ini. Teman-teman sekalian yang saya cintai, untuk kali ini kita akan mendiskusikan tentang paradigma dan model kesejahteraan sosial. Karena yang disebut dengan suatu social welfare itu tidaklah satu modelnya, nggak cuma satu paradigmanya, ada beberapa. Mari kita pelajari satu persatu. Intinya secara definisi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kenapa? Karena banyak orang yang mengalami ketidakberfungsian secara sosial. Dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai manusia secara sosial. Sementara itu sebagai satu gerakan, KESOS adalah suatu disebut the organized social arrangement which have as their direct and primary objective the well-being of people in social context, alias sebagai suatu gerakan, gerakan sosial terorganisir yang ditujukan dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dalam konteks sosial, termasuk rangkaian kebijakan, pelayanan yang concern atau peduli dengan berbagai macam aspek kehidupan manusia, termasuk pendapatannya, keamanannya, keselamatannya, kesehatannya, perumahannya, pendidikannya, rekreasinya, juga transisi budayanya. Kemudian menurut Titmus, yang disebut dengan social services alias pelayanan sosial adalah a series of collective intervention that contribute to the general welfare by assigning claims from one set of the people who are said to produce or earn the national income to another set of people who may merit compassion and charity. Alias menurut Titmus, suatu pelayanan sosial adalah suatu rangkaian intervensi secara kolektif yang berusaha untuk berkontribusi kepada kesejahteraan umum melalui melakukan rekayasa dengan mengelola bagaimana caranya ada peralihan sumber daya dari kelompok orang yang memiliki produksi atau memiliki pendapatan pada orang-orang yang berhak mendapatkan sokongan, bantuan maupun bantuan dan juga support atas dasar belas kedermawanan dan juga atas dasar keadilan sosial. Sehingga secara umum social welfare policy adalah suatu kebijakan kesejahteraan sosial itu mengatur bagaimana caranya ada pengaturan untuk memberikan kemaslahatan alias benefit kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti perumahan, pendapatan alias pekerjaan, pendapatan, perumahan, makanan, perawatan kesehatan, dan juga hubungan sosial yang sehat. Kemudian ada 3 strategi pembangunan sosial, yaitu pembangunan sosial melalui individu, pembangunan sosial melalui komunitas, juga pembangunan sosial melalui pemerintah. Jadi 3 strategi melalui individu, alias melalui manusia sebagai individu selalu karena manusia pun juga adalah bagian dari kelompok ataupun pihak yang sangat diperlukan dalam intervensi kepada kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah pembangunan sosial melalui komunitas alias masyarakat dan melalui pemerintah atau melalui negara, juga tak terpisahkan ya rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Apa sih tujuan intervensi? Intervensi dalam suatu pembangunan sosial, ketika kita ingin melaksanakan suatu pembangunan sosial itu tentu ada bertujuan, yaitu untuk memunculkan perubahan pada aspek pengetahuan alias knowledge, kemudian keyakinan alias belief, lalu sikap alias attitude, dan juga niat individual alias intention. Jadi perubahan pada aspek pengetahuan, knowledge, keyakinan, belief, sikap, attitude, dan juga niat setiap individu alias intention ya. Nah, sekarang kita tiba pada paradigma kesejahteraan sosial. Setelah kita tadi memahami definisi apa itu KESOS, apa itu pembangunan sosial, apa tujuan pembangunan sosial, sekarang kita sampai pada apa paradigma kesejahteraan sosial.
Ada beberapa paradigma yang dikenal dalam dunia kesejahteraan sosial. Ada yang pertama misalnya disebut sebagai residual welfare, alias kesejahteraan sifatnya residual, alias sifatnya sisa. Artinya negara menyelenggarakan suatu program kesejahteraan sosial yang sifatnya itu sisa. Artinya setelah dikelola oleh pihak-pihak lain seperti pasar, seperti swasta, keluarga, barulah kemudian negara mengelola sisanya untuk orang-orang yang tidak dapat didampingi atau tidak dapat menikmati benefit dari kelompok-kelompok tadi. Itu dari pasar, keluarga, swasta, akhirnya dikelola oleh negara dan pendekatan residual. Yang dulu berangkat dari modelnya di Inggris pada zaman English Poor Law, alias hukum kemiskinan di Inggris atau undang-undang kemiskinan di Inggris tahun 1598 sampai yang berlangsung hampir 4 abad ya, undang-undang kemiskinan. Bayangkan Inggris sudah punya undang-undang kemiskinan pada abad ke-16 loh, pada tahun 1598. Sangat lama sekali mereka concern dengan masalah perundang-undangan sosial. Dan itu yang disebut sebagai model residual yang dikenal karena mereka itu concern dengan orang-orang yang tidak dapat dikelola atau tidak mendapatkan benefit dari kelompok-kelompok tadi, yaitu orang-orang miskin. Makanya dikenal istilahnya residual system of welfare alias sistem kesejahteraan residual. Berikutnya teman-teman sekalian, para pecinta mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan, ada yang disebut sebagai paradigma solidaritas alias solidarity. Itu bagaimana berdasarkan prinsip solidaritas dan juga mutual responsibility alias tanggung jawab yang sifatnya saling timbal balik ya, alias mutual responsibility. Yang gimana tanggung jawab ini setiap orang itu tergantung dengan kelompok lain dengan hubungan yang baik. Orang dalam masyarakat itu bagian dari suatu jaringan sosial solidaritas. Solidaritas jaringan sosial solidaristik, social network alias jaringan solidaritas jaringan sosial. Banyak hak-hak orang tersebut yang kemudian tergantung dengan kelompok lain, terhubung dengan hubungan keluarga, tidak selalu dengan di luar negara, maka banyak orang-orang yang mungkin terexcludedkan alias dia tidak mendapatkan perlindungan dari negara katakanlah, maka dia bisa dikelola oleh selalu sistem solidaritas sosial seperti ini, disebut sebagai solidaristic social network alias solidaritas jejaring sosial. Berikutnya rekan-rekan sekalian, setelah paradigma residual kemudian solidaritas adalah kemudian paradigma yang namanya institusional alias kelembagaan, institutional welfare. Definisinya adalah suatu sistem institusional adalah suatu sistem di mana yang membutuhkan penerimaan sebagai bagian dari kehidupan yang normal, kehidupan sosial yang normal. Kesejahteraan itu diberikan untuk masyarakat secara keseluruhan ya. Jadi nggak model residual. Residual kan hanya mereka yang kurang beruntung, hanya mereka yang tersisihkan, yang teralienasi dari kehidupan sosial. Sementara pada paradigma kelembagaan ini diberikan as a whole, sebagai keseluruhan, secara keseluruhan as a whole, in the same way as public services like roads or school. Sama seperti dengan pelayanan sosial, dengan pembangunan jalan raya, kemudian pengembangan sekolah. Sekolah kan untuk semua orang ya, bukan hanya untuk orang kaya saja dan untuk orang miskin saja. Juga jalan raya, jalan publik dibangun untuk semua orang, nggak buat orang miskin, orang kaya, orang kelas menengah, semua mendapat hak yang sama terhadap jalan ataupun jembatan ataupun semua fasilitas publik. Maka kesejahteraan ala kelembagaan ini adalah mengelola kesejahteraan secara as a whole, secara keseluruhan. Dengan prinsip in an institutional system, welfare is not just for the poor, it is for everyone. Dalam sistem kesejahteraan ala kelembagaan ini, kesejahteraan itu tidak hanya untuk orang miskin, namun juga untuk semua orang alias everyone. Welfare is not just for the poor, but also for everyone. Berikutnya teman-teman sekalian, para pemerhati mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial, ada lagi yang disebut dengan industrial achievement ataupun performance. Disebutkan welfare has often been seen as a handmaiden to the economy. It helps employers by preparing and servicing the capacity of the workforce, and it acts as an economic regulator, stimulating demand when production is low. Dalam arti,
kesejahteraan itu seringkali dilihat sebagai suatu buah tangan atau suatu produk kerajinan di tangan dari ekonomi. Dia membantu para employer ya, para pemberi pekerjaan, para majikan yang menyiapkan, melayani kapasitas dari para pekerja ataupun tenaga kerja, dan juga sebagai suatu regulator ekonomi yang memberikan stimulan rangsangan yang permintaan ketika produksi itu sedang rendah. Jadi sebenarnya dia suatu penyeimbang, suatu mensupport dan menstimulasi suatu keseimbangan ekonomi dengan sistem welfare itu. Jadi ketika orang mengalami kecelakaan kerja, pensiun, sakit, ketika itulah welfare system datang sebagai, katakan sebagai penyelamat ya, supaya mereka tidak mengalami insecurity alias mengalami ketidakamanan secara ekonomi namun secara sosial dan juga secara secara kehidupan. Menurut Esping Anderson, model of welfare itu ada beberapa, yaitu corporatist regime, suatu sistem yang bekerja dengan berorientasi kepada pekerjaan dan berdasarkan kontribusi individu kepada pekerjaannya. Jadi semakin besar kontribusi dia, semakin besar iuran dia, maka semakin besar benefit yang diterima. Kemudian social democratic regime yang tadi lebih dekat dengan pendekatan universal alias pendekatan nilai-nilai universalis alias universalis values. Pendekatan ini lebih menekankan pada social democratic regime bahwa semua orang mendapatkan benefit dari sistem ini, nggak memandang kaya, miskin, tua, muda, sakit, sehat, semua mendapatkannya dengan pendekatan social democratic regime. Yang terakhir menurut S.P. Anderson adalah model liberal regime yang berusaha untuk sangat residualis ya. Itu model Amerika Serikat atau Inggris di masa-masa awal Elizabeth Poor Law, di mana hanya orang-orang yang miskin saja atau orang-orang yang menderita saja, orang-orang yang terpinggirkan, terekskludkan, teralienasi dari pasar, keluarga, swasta, itulah yang dikelola dan dibantu oleh negara, alias model residual. Contoh kasus model kesejahteraan sosial di beberapa negara Eropa itu berbeda-beda. Inggris dulu asalnya residual, sekarang berkembang menjadi model kelembagaan alias institusional. Jerman, jadi Inggris dan Swedia melaksanakan program institusional, model kesejahteraan sifatnya institusional. Sementara Prancis model solidaristik, di mana setiap orang tentukan kontribusinya dari apa kontribusi dia kepada pasar, apa yang telah dia berikan kepada pekerjaan tersebut. Semakin besar kontribusi, semakin banyak benefit yang dia dapatkan. Sementara Jerman mirip dengan Prancis, namun menekankan pada work oriented. Jerman itu pada orientasi pada pekerjaan. Semakin banyak pekerjaan dia, semakin banyak kontribusinya, semakin banyak yang dia dapatkan. Sementara Amerika itu menekankan pada model residual ya, disebutkan sebagai hanya kelompok-kelompok yang kurang beruntung yang nggak mendapatkan benefit dari negara, dari masyarakat, dari pasar, dari swasta. Dia akan mendapatkan pelayanan kesejahteraan dari negara alias model residual. Selanjutnya kita sudah pernah bicara tentang model Indonesia ya, dalam perkuliahan sebelumnya, bahwa Indonesia itu niatnya, semangatnya adalah menjadi negara kesejahteraan yang sifatnya optimal dengan model universal. Setiap orang mendapatkan hak yang sama, benefit yang sama dari kesejahteraan yang di-provide oleh negara. Namun kenyataannya hal tersebut belum tercapai sampai sekarang. Semangatnya sih menuju universal, namun kenyataannya kita terbelenggu ataupun terbentur dengan pembiayaan, dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan pembiayaan kesejahteraan yang juga tidak mudah dan tidak murah. Maka walaupun kita tidak menginginkannya, kita sekarang lebih dekat kepada model negara kesejahteraan minimalis alias minimalis welfare state. Semoga teman-teman sekalian di kelak kemudian hari kita akan meningkat menjadi negara kesejahteraan yang tidak sekedar minimalis, namun juga lebih ke arah yang lebih baik, bisa mengcover kesejahteraan sosial kepada semua orang, tidak memandang kaya, miskin, tua, muda, sakit, sehat, semua punya hak yang sama kepada kesejahteraan sosial di negara ini. Itulah tujuan dari mata kuliah ini, untuk memberikan pencerahan, memberikan
pembelajaran kepada kita untuk bisa memahami konsep tentang kesejahteraan sosial di dunia dan juga yang berlaku di negeri kita tercinta Indonesia. Demikian untuk program pada hari ini, semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa pada kuliah-kuliah berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.